Apa sih wong baru main kok? Alah Mas, kan wis berdeso, aku durung. Iya nanti bentar. Ih, main nonton YouTube kok. Mengko dilukas. Emang, saiki. Mengko. Saiki. Halah, kowe sih. Kok aku? Lah mau oyok kok. Salah rak gedenan. Ada apa ini? Anu, Mbah. Sudah. Aku wis ngerti le. Si Mbah sudah tahu. Wong tadi saya awasi dari jauh kok. Tapi ini Sudah. Ndak apa-apa. HP rusak itu ndak apa-apa. Asal jangan hatimu berdua yang rusak. HP ini si Mbah error gak apa-apa. Asal jangan pikiran kalian yang error. Saestu, Mbah. Iya, wis gak usah dipikir. Nah, daripada dolanan HP mere tukaran, mending kene tak dongengi. dongengin apa, Bang? Tak dongengi cerita Nabi Muhammad. Lah, wis tahu, Mbah. Hus. Hahaha. Ya wis, tak ganti cerita tentang seorang yang seumur hidupnya tidak pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi. Tapi dipuji Nabi sampai-sampai Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali disuruh Nabi untuk meminta didoakan oleh orang ini. Lah, kita ya apa iki? Sinten Mbah niku? Namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang fakir dan yatim yang tinggal di negeri Yaman dan hidup bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Uwais bekerja sebagai penggembala domba. Hasil usahanya hanya cukup untuk makan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin. Uwais Al-Qarni dikenal anak yang taat beribadah dan patuh pada ibunya. Alhamdulillah. Ibu, sekarang ibu istirahat dulu ya. Aku akan melanjutkan pekerjaanku dulu. Uwais anakku. Maafkan ibu yang selalu menyusahkanmu ya nak. Ibu, sungguh jika aku merawatmu seumur hidupku, itu belum cukup untuk membalas jasa-jasamu, Ibu. Bisa berbakti kepadamu adalah sebuah keberuntungan bagiku, Bu. Uwais. Ibu istirahat ya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk ibu. Subhanallah, betapa beruntungnya kita bisa bertemu dengan Rasulullah. Rasanya tak ingin aku beranjak dari hadapan beliau. Hanya dengan melihat wajahnya saja, hati ini menjadi damai, seolah hilang semua keresahan hati. Subhanallah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya sering bertemu dengan Nabi Muhammad, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan beliau. Ya Rasul, sungguh tiada rindu yang lebih besar kecuali rinduku padamu. Ya Rasul,
Sungguh aku hanya bisa memeluk segala kerinduanku dengan memanggil namamu setiap malamku. Tak mungkin aku tinggalkan ibuku sendirian. Biarlah baktiku kepada ibu sebagai obat rinduku padamu ya Rasul. Wais. Wais. Iya ibu. Wais. Iya ibu, ada apa ibu? Tolong ambilkan ibu minum, nak. Iya bu, sebentar saya ambilkan. Wais anakku, maafkan ibu ya nak. Tidak bisa membuatmu bahagia. Ibu bicara apa? Wais punya ibu itu sudah sangat bahagia bu. Wais bersyukur masih bisa merawat ibu. Wais anakku, mungkin ibu tak lama lagi bisa bersamamu nak. Apa maksud ibu? Ibu ingin sekali berangkat haji. Sebelum ibu tak bisa bersamamu lagi, Wais. Ya Allah bu, jangan berkata seperti itu bu. Wais janji, Wais akan membawa ibu pergi haji bu. Wais janji bu, Wais janji. Doakan Wais ya bu. Begitulah, demi mewujudkan keinginan terakhir sang ibu, Wais berusaha sekuat tenaga agar bisa membawa ibunya ke Mekah. Masya Allah, gimana Wan? Kambing sama sapi ente sekarang makin banyak ya. Alhamdulillah. Kambing-kambing aneh semuanya gemuk-gemuk dan sehat-sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, apa rahasianya Wan? Kambing ente bisa gemuk-gemuk seperti itu Wan. Ana juga tidak tahu. Itu urusan si Uwais. Dia pintar merawat kambing-kambing Ana sehingga jadi gemuk-gemuk. Wais, Uwais, begawi Ana. Nah, itu orangnya datang. Assalamualaikum Wan Abud. Waalaikumsalam. Ini yang namanya Uwais. Uwais, Ana mau memberikan sesuatu untuk ente karena sudah bekerja dengan baik. Ini, terima. Alhamdulillah, terima kasih Wan Abud. Tapi kalau boleh, uang ini saya tukarkan saja dengan seekor anak kambing. Ya Uwais, untuk apa ente minta anak kambing? Tidak apa-apa Wan, biar saya punya kambing yang saya rawat sendiri. Ini uangnya saya kembalikan saja. Uwais, ente kadang-kadang ente. Ya sudah, ente ambil saja sendiri. Anak kambing mana yang ente minta? Silakan. Iya Tuan, terima kasih. Akhirnya, Wais pun mempunyai seekor anak kambing yang ia gendong setiap hari ketika Wais bekerja. Sampai-sampai para penduduk heran dengan kelakuan Wais dan dianggap seperti orang gila.
Ya syalam. Wais, ana perhatikan dari kemarin-kemarin, ente setiap hari mondar-mandir menggendong itu anak kambing. Maksud ente apa, Wais? Tidak apa-apa, Tuan. Pengen aja. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wais. Bahlul ente. Hal itu dilakukan Uwais selama kurang lebih 8 bulan lamanya, sampai anak kambing itu menjadi besar. Alhamdulillah, sekarang sudah memasuki bulan haji. Aku bisa membawa ibuku pergi ke Baitullah. Akhirnya setelah berlatih menggendong kambing selama berbulan-bulan, Uwais pun bertekad menggendong ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Hai Uwais, kemana engkau akan membawa ibumu? Bismillah, saya akan membawa ibuku ke Mekah untuk melaksanakan haji. Subhanallah, Uwais, jarak dari Yaman ke Mekah itu 600 km lebih. Kamu tidak akan sanggup menggendong ibumu sampai ke sana. Doakan saja Tuan, semoga Allah melindungi kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, Uwais pun pergi dari Yaman menuju Mekah, menempuh jarak ratusan kilometer, melewati gurun pasir yang tandus, dengan hanya membawa bekal seadanya dan tekad yang kuat serta keyakinan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. ترغيرها داخرها في دمي ويسفي. Akhirnya, Uwais dan ibunya pun sampai di Mekah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika lak. Labbaik. Labbaik. Hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ibu, kita sampai Ibu, kita sampai. Benarkah nak? Ini rasanya seperti mimpi yang jadi kenyataan. Terima kasih ya Allah. Mari kita langsung menuju ke Ka'bah Ibu.
labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitulah kisah Uwais Al-Qarni yang berhasil mewujudkan mimpi ibunya untuk melaksanakan ibadah haji dan menjadi ibadah haji pertama dan terakhir bagi sang ibu. Berkat keteguhan imannya serta kecintaannya kepada ibunya, Uwais pernah dikatakan oleh Nabi sebagai tabi'in yang paling baik dan berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais wa lahu walidah wa kana bihi bayadun famuruhu falyastaghfir lahu. Sebaik-baik tabi'in adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Dia memiliki ibu dan dulu dia memiliki penyakit belang di tubuhnya. Carilah ia dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian. Ya Ali, sampai sekarang aku masih memikirkan pesan Nabi tentang orang Yaman itu. Begitu juga aku ya Amirul Mukminin. Aku penasaran siapa sebenarnya Uwais yang disebut-sebut Rasulullah dulu. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rombongan dari mana kalian? Kami rombongan dari Kufah ya Amirul Mukminin. Kufah? Adakah di antara kalian yang berasal dari Korn? Adakah di antara kalian orang yang bernama Uwais? Uwais? Uwais yang pengembala. Suruhan kita. Masa seorang Amirul Mukminin? Maaf ya Amirul Mukminin. Dalam rombongan kami ada yang namanya Uwais, tapi dia hanya seorang pengembala kambing. Kami beri dia 300 dirham untuk menjaga kambing-kambing kami. Penggembala kambing? Mungkin tidak ada salahnya kalau kita coba menemuinya ya Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, itu dia di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Amirul Mukminin. Apakah benar kamu yang bernama Uwais? Benar ya Amirul Mukminin, saya Uwais. Subhanallah. Wahai Uwais, sang penghuni langit, kami semua ingin memohon doa dan istighfarmu. Tidak. Siapalah saya wahai Amirul Mukminin? Saya hanya seorang fakir penggembala kambing. Apalah arti doa saya? Uwais, percayalah, ini adalah perintah dari Rasulullah. Beliau juga menitipkan salam untukmu. Rasulullah menitipkan salam untukku. Betul Uwais, beliau juga berpesan agar ketika kami bertemu denganmu, kami meminta didoakan dan dimohonkan ampun olehmu. Benarkah itu ya Amirul Mukminin? Benarkah itu? Sungguh besar kerinduan Uwais kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga begitu mendengar berita bahwa dia mendapat salam dari Nabi, berlinanglah air matanya. Tak kuasa menahan haru dan bahagia. Itulah kisah tentang Uwais Al-Qarni yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa meskipun kita tidak pernah bertatap muka dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung, dengan berbakti kepada orang tua kita, itu menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW.